Kalau penipu semua juga tahu kau penipu. Kita udah bisa jelaskan kok. Filipi 1 nomor 18, Kristen diperintahkan untuk menipu. Assalamualaikum, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Selamat berjumpa kembali dengan kami di sini. Dan pada kesempatan kali ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Ya. Apakah kalian siap? Let's go. Firman Tuhan, kamu bilang kita pembohong. Filipi 1:18 diajarkan kalian untuk menipu. Makanya kamu telat aja penipu nuduh kita sementasi. Abang tukang bakso, mari sini. Banyak di sini banyak pembohong. Belajar menguasai diri ya kawan-kawan. Paulus mengajarkan mengikuti Yesus atau mempertuhankan Yesus. Abang bilang untuk mengikuti Yesus. Bohong banget. Kalau penipu semua juga tahu kau penipu. Kita udah bisa jelaskan kok. Filipi 1 nomor 18, Kristen diperintahkan untuk menipu. Dia tidak mau berhenti kan ngomongnya. Filipi 1:18, Kristen diperintahkan menipu. Nggak mau berhenti. Fitnahnya mau berhenti. Filipi 1 nomor 18 diperintahkan untuk menipu. Sudah. Siap. Alkitab. Jadi kalau lain melakukan hal-hal seperti itu wajar. Itu adalah perintah dari Bible. Penipu kau itu. Gurunda dengarkan Bang Kreator dulu ngomong Gurunda. Kreator ngomong. Iya, mudah-mudahan Bang Kreator tidak pembohong kayak berdua orang ini. Silakan Bang. Ya, bentar aja kawan. Udah diam dulu Triwira. Oke. Ya, oke. Jadi saya cuma mau berterima kasih buat Abang Suma ini karena alhamdulillah pagi siang sore malam terus membahas tentang kitab paling sempurna. Kebohongan. Betul. Mantap. Sabarlah Bang. Nantilah Abang bicara dulu. Kan gantian kita bicara. Silakan. Pesannya nanti nggak sampai. Aku cuma mau berterima kasih buat Abang Suma karena pagi siang sore sampai subuh pun membahas kitab paling sempurna yaitu kitab Alkitab. Tidak ada kitab sesempurna Alkitab. Coba Abang bahas kitab dongeng yang dari negeri Arab itu. 2 hari kan lari itu dibahas Bang. Tapi kalau kitab paling sempurna sampai ujung dunia pun tidak akan ada pernah habisnya karena itu memang sempurna, tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia. Kalau kita berterima kasih buat Bang Suma karena Bang Suma secara tidak langsung sudah menyebarkan Injil. Walaupun dengan versi pemikiran Bang Suma yang bisa dibilang kalau jadi kitab Anda itu sempurna. Sempurna lah. Dan bukan dongeng. Bukan. Buktinya dongeng. Tidak pernah habis Bang Suma membahasnya ya kan? Kalau dongeng kan boleh enggak kita buktikan? Boleh enggak kita buktikan? Sabar dulu. Santailah. Dibuktikan aja. Isal masih layak pidana. Bagaimana ceritanya Tuhan bersiul? Coba. Anda bahas dulu Tuhan bersiul. Itu gimana itu? Jangan dulu lah. Nggak percaya firman, nggak percaya Alkitab bilang dongeng. Kau itu yang penipu. Belum selesai juga. Bawa Alkitab kita dongeng. Kamu fitnah. Sabarlah. Sudah dibuktikan. Sabarlah. Tadi katakan kitab dongeng dari Mekah. Tadi katakan gitu narasimu, kreator narasimu tadi kau katakan. Sabar dulu. Kreator tadi kamu katakan kitab dongeng dari Mekah. Kan gitu. Coba kamu jelaskan kepada saya, nabi mana yang mengajarkan ada Tuhan lahir di kandang binatang? Coba, gimana ceritanya itu? Dongeng atau bukan itu Tuhan dilahirkan di kandang binatang? Dongeng atau bukan? Iya kan, fitnah kan? Kau baca kitab Taurat itu, nubuatannya jelas. Sabar. Ada Tuhan lahir di kandang binatang. Itu dongeng dari Romawi Yunani. Di Alkitab itu ditulis hanya bersiul digenapi. Ya aku jawablah, sabar kawan. Saya pikir saudara kreator ini lebih bagus dari kedua pembohong ini. Lebih parah. Kamu berupaya menipu orang. Kamu fitnah Alkitab katanya dongeng.
Aduh, Sudahlah, kau yang nggak sabar, percaya sabar. kok. Ya kalau nggak Sabar. percaya jangan pakai Alkitab kita. Kamu pakai sabarlah. untuk menyerang kekristenan, membenarkan Untuk agama. menyadarkan kamu Sabar supaya dulu. kamu waras. Sabar dulu lah, Bang. Halo. Itu memalukan Halo. kau. Ya, Terwira, sabar dulu. Biarkan dulu, biar aku bicara bentar aja. Kita nggak perlu itu banyak bicara. Intinya langsung ke intinya saja kan. Abang kan sudah membahas. Kami ucapkan banyak Iya, terima langsung kasih ke karena intinya. memang Injil itu harus disebarkan ke seluruh dunia, Bang. Jadi mungkin melalui abang, Oh iya dong, udah banyak yang terselamatkan, banyak terselamatkan teman-teman dari saya ajaran juga lebih paganisme. belajar untuk membuka kitab suci, lebih menggali lagi. Kalaupun ada orang yang murtad karena abang, Betul, ya. dan semakin banyak yang mualaf. sabar dulu, sabarlah. Itu semua ada Itu murtad upahnya. lagi kan? Kau juga nipu-nipu. Kenapa kau gunakan Sabarlah. kata murtad juga? Ya, itu kan Alamak. bahasa supaya bisa abang Kenapa paham. Kristen ini sukanya nipu-nipu? Masa aku mesti Nipu pakai aja terus kerja kalian itu, ya Allah ya Karim. Sabarlah, Ya Bang. pakailah bahasa kitabmu. Iya. Lah, itu kan bahasa Indonesia. Bahasa sehari-hari. Terus Mana salahnya ada apa? bahasa Masalahnya Indonesia? di mana? Bahasa sehari-hari. Coba Bahasa sehari-hari. Itu Bang. sampai apa sempurna. Nah, aku ini Tunggu dulu lah. Bentar aja. Banyak yang bentar. kosong. ada 8 itu Ya, kan halo. ada 1 sampai 11 itu. Allah. Itu gimana itu? Ya, kalau lanjut ya. Kalaupun banyak orang yang murtad yang Jangan sering pengakuan jangan Bang kasihan Suma, nanti malu semua mereka. pengakuannya Bang Suma banyak yang murtad kan. Nanti itu Bang Suma dapat upah itu. Entah itu ya saya tidak menghakimi karena menyesatkan orang atau karena memang itu sudah di jalannya benar. Tetapi apapun itu buat Oh enggak dong. Itu teman-teman Kristen, membuat manusia Injil tercerahkan itu- sesuai dengan perintah Injil itu Yesus. harus disebarkan ke seluruh dunia. Injil itu. Melalui Bang Suma ini mungkin cara penyampaiannya mungkin ya Injil yang mana? Injil yang mana? Tapi Yang dimaksud Yesus itu Injil yang secara tidak mana? langsung mereka telah menyebarkan Injil. Injil Al-Quran. Injil yang mana? Alkitab. Injil yang mana? Alkitab. Injil yang mana yang Yesus katakan? Injil Al-Quran. Injil Yang mana? Yesus. Kan nipu-nipu Aku lagi bilang kan, Yesus. nipu-nipu lagi, Aku bilang nipu-nipu lagi Bang kan. Suma, Bang Nipu. Suma. Ah, Ini kan membohong kita juga bicara ini. tentang Bang Suma. Beritakanlah Injil Bohongnya kepada di mana? seluruh dunia. Injil yang mana betul. menurut Yesus yang mau diberitakan ini? Termasuk Injil yang Bang mana? Suma. Injil yang mana? Sudah memberitakan Injil. Udah dibuktikan kau Buat penipu. teman-teman Ah, nipu Kristen. lagi. Buat Ternyata teman-teman Kristen. tiga-tiganya penipu. Kalian jangan kejam-kejam. Yang jelas Mau kau dia bilang penipu. apapun juga. Tiga-tiganya penipu. Lah, poinnya di mana? Injil mana? Saya tanya. Yang Yesus minta untuk diberitakan kepada seluruh dunia itu Injil yang mana, saudara kreator? Semua Injil yang mana? Dari kejadian mana? sampai wahyu, dari kejadian Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Di mana? Di mana Yesus? Di mana Yesus katakan itu? tidak bilang Yesus, Bang Suma yang Loh, terlibat untuk kan pemberitaan ada Injil. amanatnya katanya di dalam Iya. Matius 28. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Injil yang mana menurut Yesus yang mau diberitakan? Dari kejadian sampai wahyu. Di mana itu Anda dapatkan data bahwa itu yang dimaksud Yesus? Terus maksud Bang Suma yang mana selain itu? Loh, saya tanya supaya saya tidak jatuhkan kedudukan pendusta. Anda mengatakan beritakanlah Injil. Menurut Yesus Injil yang mana? Ya kejadian sampai wahyu sudah terjawab kan? Mudah Dari kemana mana lagi? Anda bisa tahu? Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu yang diperintahkan Yesus untuk disampaikan? Ya karena itu yang menjadi pedoman kita, umat Kristen Loh untuk kok disampaikan. kita situ aja kali. Kok kita? Ya, Yang saya kita. maksud ini bukan kita, Yesus. Injil mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan kepada seluruh makhluk? Injil yang mana? Kejadian sampai wahyu sudah terjawab. Terus Itu asumsi Anda atau berdasarkan perkataan Yesus? Kok asumsi? Kok Lah, asumsi? kalau tidak asumsi berarti ada tertulis di Nah, kitab terus- saudara. Ditulis di mana? Terus kalau menurutmu gimana? Ayo. Saya tanya kepada Anda, Injil Ya, itu sudah mana? terjawab. Kejadian sampai Injil wahyu. mana? Kejadian Injil sampai mana? wahyu. Kejadian sampai wahyu sudah terjawab. Dari mana Anda bisa tahu info itu dari mana? Karena itu Alkitab kan. Ini Sedihnya aku. 11 semacam apa Iya, Sedihnya tapi kan aku. tidak bisa lagi menjawab. Kan Lah, saya tanya Ya, saudara, Injil mana Kejadian yang Yesus sampai wahyu. maksud? kejadian Dari mana sampai Anda dapat wahyu. data itu? Dari mana? Dari mana? Alkitab, karena memang Alkitab ya. Di mana Injil itu. tertulis di mana? Di Bible Anda itu tertulis di mana? Yesus memerintahkan kitab Kejadian diberitakan ke seluruh dunia itu di mana tertulis? Itu kan tidak dibilang memberitakan kejadian, diberitakan Injil. Injil itu apa? Kejadian sampai wahyu, Bang. Apa ngerti nggak apa itu Injil?
Jangan ketawa lah. Kau pahami dulu Bang Suma. Kasihan aja Menurutmu saya. Injil itu apa Tadi ya? Anda menasehati Tri Kwek. Saya pikir Anda itu lebih berkualitas. Ternyata Iya, lebih iya. parah dari alamat. Memang kau nggak bisa menjawab. Yesus ini mau ndak? Sederhana Mau ndak saja saya kau nggak ajarin? bisa jawab. Mau ndak saya Ya, coba ajarin? ajarinlah. Coba, Mau ndak coba. saya ajarin? Ya, Nah, coba. dikatakan di dalam ajarin, memalukan. Diam dulu. Biar Saya ajarin toh. Saya ajarin sesat. toh. Kamu mengajarkan sesat, kamu Ya. ambil Oke, kalau ayat-ayat begitu, itu, menyesatkan. kalau begitu, sudah dia jelas, orangnya. sudah jelas. Oke, kalau Jelas, begitu jelas. Tri Ya, apa jadi Tri Kwek Anda itu kalau ajarin begitu. penyesatan. Ngapain kita Injil dengar mana? Anda itu? Injil mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan? Injil mana? Saya diri. Injil mana yang diperintahkan Kejadian untuk sampai Yesus Wahyu. ajarkan? Nenekmu Kejadian kiper sampai itu Wahyu. tertulis di mana? Tertulis Kejadian di sampai mana? Wahyu. Tertulis di mana? Otakmu aja tidak mau menerima itu. Tertulis di mana? Terus Dengarkan. Injil itu Inilah bukan anak. bertanya Dengarkan. Saya ajarin. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah setiap perkataan yang berasal dari dia. Mana perkataan Yesus yang mengatakan dari kitab Kejadian jadi- sampai Wahyu? Mana? kan dibilang Injil. Kalau kita Nah, menggali Injil, Saya Injil itu apa? katakan, Yang sampai Wahyu. sang Bapak mengatakan, dengarkanlah setiap perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Nah, perkataan yang mengatakan Kejadian sampai Wahyu itu mana? Di mana Yesus katakan itu? Ya memang nggak ada tertulis. Karena kau Ya, cuma berarti- memaksakan kehendakmu. Kau tidak mau belajar kebenaran, cuma memaksakan asumsi yang liar. Berarti Anda berbohong juga. Loh, kok berbohong? Memang fakta. Lah, Injil tadi kan Kejadian saya sampai tanya, Wahyu. Injil Dari mana? Kejadian sampai Injil Wahyu. mana yang Yesus perintahkan? Anda memfitnah dari Kejadian sampai Wahyu. Tertulis di mana? Nggak ada. Kan pembohong. Kok pembohong? Itu kan udah di. Aduh, gimana sih? Ini komalnya ditutup aja deh. Otennya naik semuanya pembohong. Kok pembohong? Kamu Kok nggak Komal bisa yang jawab. disalahin sih? Menurut Saya Injil tanya, itu yang mana? mana ucapan Yesus? Kan perkataan Yesus yang harus diikuti. Mana perkataan Yesus yang mengatakan Semua yang Injil di yang harus Alkitab itu harus diikuti. Injil yang diberitakan Injil. itu adalah dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Itu tertulis di mana? Jadi menurutmu Injil yang di Al-Quran itu Saya Injil apa, palsu? saya tanya Kejadian Oke, aku sampai tanya, Wahyu Injil yang di menurut Al-Quran Yesus itu kitab palsu kan? tertulis di mana? Gara-gara Ya, konten sekarang aku kreator tanya, nih, apa gara-gara bunyi klaim Injil di konten Al-Quran? pembohong. Akui dulu bahwa Yesus tidak memerintahkan kitab Kejadian sampai Wahyu. Akui dulu. Iya memang enggak dia, tapi dia memerintahkan Injil. Udah. Artinya Injil Udah. dari Kejadian sampai Wahyu. Karena memang otakmu berarti tidak mampu menerima. berarti Anda berbohong. Tadi Lah, katakan kau berbohong. bahwa Yesus memerintahkan Injil, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. sampai Wahyu. Sejak kapan kitab Kejadian itu disebut Injil, Tuyul? Sejak kapan? Hah? Itu Alkitab, itu Injil, Pak. Aduh. Terus Makanya yang kurangi saja makan menurutmu babi. di Al-Quran itu Injil apa? Lemak babi Terus. itu kalau dimakan itu Tanya kau menutupi semua. otak, Injil yang di menutupi Al-Quran otak itu lemak Injil babi apa? itu. Injil palsu kah? Itu Yang di lemak Al-Quran babi itu kalau Injil dimakan, lemaknya Iya, masuk aku ke tanya otak. dulu, aku tanya Sampainya dulu lah Anda kau. begini sama dengan Triwira, pembohong Ya, ini. aku tanya dulu, jangan kau Triwira ini kan lari. sudah jelas-jelas pendusta, penyesat, Oke, pembohong. ya, terserah kau Bahkan bilang dia apa, orang katakan sudah tadi tahu Lai lah, itu omong adalah kosong pendusta. kau. Semua Lai orang tadi sudah dia katakan tahu. penyesat, kan Semua gitu. orang sudah tahu. Nah, semua yang tadi kau Anda bicarakan. berterima kasih Tadi karena cuma- saya sudah iya, memberitakan memang harus Injil berterima katanya. kasih, karena kau Makanya saya menyebarkan kitab tanya, paling sempurna. Yesus itu mengajarkan apa? Tadi Injil kan kau bilang katanya. kau memberitakan Injil. Injil yang kau mana? memberitakan? Injil ya, sekarang kau Kejadian tanya sampai balik. kitab Wahyu. Injil Itu yang mana yang tertulis kau di beritakan? mana? Sekarang kau Ternyata tanya tidak balik. Tadi ada. kan- Berarti tadi kan Anda kau bilang berdusta. menyebarkan Injil. Injil yang mana yang Anda menyebarkan? berdusta berarti Anda memfitnah Ya, Yesus. ya. Yesus tidak pernah mengajarkan Ya. itu. Itu menurutmu kan? Kalau Kau bukan loh, hakim. Kok yang kalau memutuskan? kalau ada coba Masalah tunjukkan di salah mana atau benar tertulis. itu hakim yang memutuskan. Kenapa? Makanya orang-orang ternama di golongan kamu itu tidak berani debat dengan saya. Takut kubal-balin Loh, kok kayak tidak berani? begini. Bukan tidak berani. Siapa? Karena kau tidak MYM mengerti. sudah mundur. Joshua Teu sudah kabur. Siapa lagi yang mau kau Iya. majukan dari tokoh kalian? Siapa? Karena Siapa? Esra apapun Soru yang sudah dibilang mencret. Siapa lagi? Tidak akan bisa Siapa masuk lagi? di otakmu. Sebutkan siapa lagi Injil yang mau aja kau hadapi tidak saya? Tahu apa? Injil aja kau Siapa tidak tahu lagi itu dari apa. kalian yang bisa yang hadapi mencret. saya? Bambang Mursena Muntanana. Siapa lagi? Itu yang Rita mencret.
Wahyu nggak mau dia. Siapa? Triwira yang kayak begini sama kalian hanya bisa berdusta. Terbukti kok. Hanya bisa bohong kalian. Dusta kok. Hanya bisa mempraktekkan Filipi 1:18. Ajarkanlah tentang Yesus meskipun dengan maksud mengelabui. Segala cara kiri kanan. Kamu nggak bisa jawab. Injil yang mana yang kau sebarkan untuk ini? menyesatkan orang. Adalah lebih baik kalau kalian itu contohi Pak Bom. Kamu kan Lebih baik kalian contohi Pak Bom. Kalau saya nggak ada, mana Suma? Mana Suma? Saya tantang Suma, itu bagus kayak Pak Bom. Tapi begitu saya datang, saya tunggu kau di sana ya. Aku tunggu kau di sana gitu. Pak Bom bagus kayak gitu. Jadi dia kelihatan kayak singa tapi ompong. Bang Suma Ganteng, halo, jawab dulu lah. Kalau kau bisa jawab hebat kau ini. Kau jawab Allahu dulu. Akbar. Halo, Masya Allah. Bang Suma Ganteng jawab dulu. Apa cantik, saudara kreator yang cantik, manis, imut-imut. Tadi kan aku udah berterima kasih kau sudah menyebarkan Injil. Sudahlah, Sekarang aku tanya, Injil yang mana yang kau sebarkan? Berdiskusi berdebat sama penyesat. Ngaku kalah dia. Penipu dan pembohong itu nggak ada gunanya. Halo. Tadi kamu nyalakan lagi. Sudah dulu bang. Jelaskan. Tadi kau nyalakan lagi. Dia udah mulai terpojok itu. Sudah dijelaskan sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah dia kau. nggak percaya firman Tuhan. Nggak percaya. Nah, memang itu bukan firman Tuhan. Dari mana kau katakan? Dia nggak tahu. Yesus aja nggak tahu. Yesus aja tidak mengenal kitabmu. Abang udah terpojok dia nggak bisa jawab. Udah nggak bisa jawab. Yesus aja tidak mengenal kitabmu. Kamu kok katakan kitab itu firman Tuhan? Halo, Bang Suma, Yesus aja tidak kenal kitabmu. Nabi mana yang menerima firman dalam bahasa Yunani rupanya? Ya, halo Bang Suma, sekarang aku tanya balik. Halo, aku tanya balik lagi dalam bahasa Yunani. Kita tidak tahu semua bahasa. Bang Suma, bahasa Yunani. Sudah, sudah. Oke, bentar aja. Aku tanya balik Bang Suma ya. Ini langsung telak aja. Kalau kau bisa menjawab hebat kau, ya. Ada berapa ribu orang saksikan ini ya? Kalau dia bisa menjawab ini hebat dia. Iya. Bang Suma kan tadi dua pertanyaan. Yang pertama, aku udah berterima kasih atas Bang Suma telah menyebarkan Injil. Sekarang aku tanya Injil yang mana ya? Dan saya juga berterima kasih Anda sudah berbohong juga. Terima kasih juga. Terserah mau berbohong mau apa. Tapi kan Bang Gurunda orang ini yang bohong kenapa dulu. Suruh tutup. Gurunda ini nggak adil juga loh. Dulu, jawab dulu. Orang hotelnya suka pertanyaan yang paling sulit silakan. Suruh tutup. Itu dulu kau jawab lah. Injil yang mana yang kau sebarkan? Karena yang naik semuanya pendusta. Iya, kalau kami diseleksi dong. Ya, Injil yang mana yang benar yang kau sebarkan? Yang salah, mereka yang salah. Oke. Iya. Ini ada lagi yang muncul Efeson. Jangan-jangan pendusta juga ini. Coba dicek dulu. Udah terpojok kan nggak bisa jawab. Berapa ribu orang terpojok? Nggak bisa menjawab. Injil yang mana yang dia sebarkan? Terpojok lagi. Ya, terpojok. Buat kawan-kawan kita nggak usah ribet-ribet. Pertanyaan sederhana aja. Injil mana yang dia sebarkan? Lain kali teman-teman hadapi saya, lawan saya dengan ilmu. Oke? Udah. Hadapi saya dengan ilmu. Jangan episode ini silakan. Episode ini jangan bicara sama dia bawa dalil. Dia mau belajar, dia tidak tahu dalil, dia tidak tahu kitabnya. Tapi dia berpakai logika, dia mau episode ini. Boleh. Malah turun kabur. Takut dikatai takut kecil pembohong juga. Itu baru pertanyaan pembuka, belum pertanyaan telak ini. Apa itu? Tadi Injil yang mana yang kau ajarkan Bang? Injil yang saya ajarkan adalah Injil palsu yang kalian punya, yang bercampur aduk dengan karangan manusia. Kau mengajarkan yang palsu, berarti kau penyesat dong. Kan kitab kebenaran. Kitab kau itu. Itu kitab kamu. Justru karena palsu kok kamu mengajarkan. Ya supaya kalian itu sadar. Aku dia kan. Supaya kamu itu sadar. Terpojok kan kau.
Enggak, begini, gini kreator untuk membuktikan kepada orang yang belanja dengan menggunakan. Dengarkan, kamu duduk cantik dulu. Oke. Katanya penguasaan diri Ya. untuk mengajarkan orang yang belanja di toko menggunakan uang palsu, caranya menyadarkan bahwa uang yang digunakan belanja itu adalah palsu. Uang palsu itu kita pakai untuk sadarkan dia. Seperti ini. Kebodohanmu tolol memang. Coba kau pergi ke pasar, kau pakai uang palsu belanja. Ini uang palsu. Pakai belanja ditangkap kau. Jadi sama aja kau pakai Injil palsu. Jadi ketika dengarkan, ketika kamu datang kepada orang yang menjual dengan uang palsu, maka kamu akan ditanyai samamu, "Bung, ini uang yang kamu pakai belanja ini uang palsu. Kayak mana caranya, Pak?" Ini kan pemberian orang juga. Nih, kubuktikan ini uang palsu. Di Terawang yang muncul fotonya Inul Daratista. Kemudian di Terawang lagi yang muncul fotonya Paulus. Itu palsu. Gitu caranya untuk membuktikan bahwa uang itu palsu. Nggak perlu ngambil yang asli. Itulah gitu loh. Kebodohanmu. Kok jadi tolol? Iyalah, justru kalau Anda kreator asli. Ini sabar kreator 15 detik. Keliru. 15 detik. Ya, formula kamu 15 detik. ciptakan sendiri kan untuk apa? Halo, Bang. Saudara kreator 15 detik ya. Ini pertanyaan Dengarkan. terakhir. 15 detik dengarkan. Saudara kreator dengarkan. Saudara kreator. Dengarkan 15 detik. Anda tadi sudah menyaksikan itu jelas banget. Tadi Anda sudah menyaksikan bagaimana Trikwek-kwek mengakui Lai salah. Anda akui enggak itu? Anda saksikan enggak tadi Trikwek-kwek mengaku bahwa Lai melakukan kesalahan? Ya, saya tanya supaya apa yang saya katakan tadi Anda belanja pakai uang palsu. Tujuannya apa? Ketahuan. Dan untuk membuktikan kepalsuan uang Anda cukup menggunakan uang palsu yang Anda bawa. Ternyata begitu di Terawang uang Anda yang muncul di dalam itu bukan gambar pahlawan, tapi gambarnya Pak Bom Bom. Itu uang palsu. Gitu. Tadi Triwira sendiri sudah mengakui bahwa Lai telah melakukan penyesatan. Dia sudah akui tadi. Kenapa? Triwira mengakui bahwa tidak tepat. Terjemahannya tidak tepat. Ya, poinnya sudah orang-orang yang nggak perlu dapat. Oke, sudah dapat poinnya. Kamu kepanasan. Kamu cari cara. Triwira, yakinkan Injil yang kamu emang kamu itulah berarti ini kalian oten ini emang kalian pegang itu yang kalian pegang kitab sekarang Injil emang maksud penyesatannya sudah yang kalian pegang sekarang emang Injil sudah dulu Bang itu kitab gabungan itu kitab gabungan yang kalian pegang itu nabi siapa yang bawa diam dulu sudah aku udah dengan Bansuma dulu bentar emang kalian yang kalian pegang kitab itu Injil itu kitab gabungan tuh enggak itu dilakukan nabi siapa yang kalian pegang itu kalau mana Injil yang kamu pegang mana Injil mana mana Injil bro sini dengar dulu dengar nanti saya cerahkan kamu di sini dengar tunjukin itu dengar Taurat itu dilakukan kepada Musa kan Ahi lanjut dulu 15 menit ya. Siap. Oke, lanjut. Ya. Jadi yang kalian pegang itu emang Injil. Yang kalian pegang itu kitab gabungan, Dek. Bisa kau tunjukkan Injil yang asli? Diilhamkan, diilhamkan kepada siapa itu? Nabi siapa itu? Bedanya Injil sama kitab Injil. Kalian kan ngaku-ngaku Injil sementara itu sudah ada. Kejang-kejang ya, kejang-kejang. Di situ sudah berada Musa. Mau menyesatkan, Bukan gini-gini deh. Jangan kalian berbohong kepada yang teman-teman yang kadang-kadang baca-baca kitab yang nggak tahu. Itu situ di situ coba kalian klik di Google itu kitab kanon ya dituliskan oleh siapa Theophilus di Lukas 1 sampai 3 Al-Quran ditulis sekarang gini dek Al-Baqarah ditulis siapa ayo gini Al-Quran gini
kitab Jawab dulu gabungan baru yang kita kalian lanjut. Jangan pegang kau cuma itu, kerja kau bertanya aja. ya, Kau jawab dulu. di mana Al-Baqarah Tuhan ditulis mengatakan siapa? itu dari Tidak, Tuhan, jangan dari kau Sang lari, Pencipta betul. mana, yang sudah Pak, digabungkan jawab, itu jawab. mana? Ayo Al-Baqarah tunjukkan penulisnya mana siapa? dalilnya. Kalau Tunggu, Al-Quran kan? jelas di Quran surat Asy-Syura ayat 192 Tidak. 109. Yang satu tadi Jangan belum potong. selesai. Kau yang Katanya memotong. kalian ini yang kalian Tidak, pegang itu kita katanya saya Injil. satu-satu, Padahal itu satu-satu. udah. Tadi dulu iya kau kan satu-satu tadi saya bilang belum ditulis ngomong di kamu kanon. Sekarang aku ngerocos. jawab. Gimana sih? Tanya. Ah. Kau diam Gini dulu. gini dek Makanya, dek aku yang bicara dulu. gini, yang kalian pegang itu, yang dengar ya baik-baik, dengar baik-baik, yang kalian pegang sekarang, gitulah, itu sudah berisi Taurah diilhamkan kepada Musa, Mazmur diilhamkan kepada Daud, itu pun ada Injil ya di situ ya, di situ. Nah terus tambah juga surat-surat Paulus, legalitas dari Yesus mengatakan dia itu Rasul mana, dalilnya mana? Sementara Yesus itu Ibrani 3 ayat 1 dia Rasul, ngerti nggak di sini? Dia Rasul. Mana legalitas dari Yesus bahwasanya Paulus itu Rasul, dan mana Sang Pencipta mengatakan Paulus itu Rasul? Ayo kalian jawab, pakai dalil kalian. Jangan cuma ngerocos. Kitab kalian itu kitab gabungan. Balik dijelaskan mengenai kali kamu jawab mana legalitas Yesus? Aduh, memang ini teman-teman coba buka itu penunjukan waktu Rasul Paulus ketemu dengan Tuhan Yesus. Oke. Kamu dengar ya, saya paparkan di sini ya. Gini. Malah Paulus Ananias menampar mulut Paulus. Kenapa? Berdusta. Kaget kamu? Kaget? Atau kamu sembunyikan itu? Apa? Itu menampar mulut Paulus. Ananias menampar mulut Paulus menyembuhkan matanya dan dia mengurapi, dan Paulus setelah ditumpang tangan Paulus penuh dengan roh. Memalukan. Ananias menyuruh menampar. Dia itu kamu menyesatkan ayatnya. Saya buka dalilnya ya, saya buka. Ya oke, kamu diam. Boleh? Buka ayatnya. Oke. Kisah para rasul. Diam bolo. Entar dulu. Katanya mau dijelasin di sini kok. Ntar dulu. Gini. Sembarangan itu. Iya, dengar dulu. Kamu pakai saksi Oke, bilang kalau sudah. Firmannya saksi Yehova. Oke, bilang kalau sudah. Oke. Saksi Yehova. Oke, sudah. Oke. Ia rebah ke tanah ya, dan kedengaranlah olehnya ya. Ini ya, kedamsikan ini. Kita udah baca puluhan kali itu. Iya, nanti Emangnya kita ini orang bodoh. Iya, kamu catat. Di mana kejanggalan kamu catat. Nyerong-nyerongkan film. Dengar. Ditampar. Kisah para rasul 9. Diurapi dan disembuhkan. Matanya kok sambil melihat. Terus gini. Roh Kudus Kamu mau ditampar ayatnya ini. Kisah para rasul 23 ayat 2. Kau yang bilang Tetapi imam besar, ini. Itu yang penipu. Kisah para rasul 23 ayatnya. Kamu buka ditampar. Kisah para rasul 23 ayat 2. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang Yahudi berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Jadi oten dibawa, coba buka ya. Kisah para rasul 23 ayat 2. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang Yahudi, orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Kenapa dia berbohong? Kamu tahu jalan ceritanya. Begitu kalau mau diskusi. Sabar dulu. Saya buka kisah para rasul, sabar. Sabar. Gini. Katanya gini. Aduh, gimana sih? Saya mau ajarin kalian di sini oten Triwira supaya kamu sadar. Gini. Kisah para rasul 9 ayat 7. Maka terbang-banglah teman-teman seperjalanannya karena memang mereka mendengar ini. Katanya gini. Terus gini, karena memang mereka mendengar suara itu ya kan. Nah, di Kisah para Rasul 22 ayat 9 di sini bunyinya gini, dan mereka yang menyertai aku memang melihat saya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Coba Kisah para Rasul 9 ayat 7 katanya gini, memang mendengar suara itu karena mereka memang mendengar, tetapi Kisah para Rasul gini berkata tidak mendengar. Ini yang mana, bro? Terus Kisah para Rasul 26 ayat 14 gini, kami semua rebah ke sana. Saya cerita dulu. Itu ada dua kesaksian. Kesaksian langsung Paulus sama kesaksian dia di hadapan Felix. Itu memang ada dua versi yang sedikit berbeda. Sedikit berbeda gimana? Kita bahas. Dia mengaku dia mendengar. Dia rebah ke tanah dan dia mengaku dia mendengar, Dek. Nah, kamu tadi gini, di mana Ananias menampar mulut Paulus? Di kejadian mana? Di Kisah para Rasul. Nah, itu kamu buka dong. Kisah para Rasul cahaya sama suara. 23 ayat 2. Diam dulu. Enggak paham ngajarin Kisah para Rasul 23 nomor 2. Aja kau sidik.
Paulus ditampar mulut. Silakan. Ngajarin gitu. Lanjut aja. Gini. Siapakah Ananias? Bersaksi di depan Felix. Nanti saya ajarin kamu. Sini saya baca. Siapa Ananias? Alkitab tidak bercerita banyak tentang Ananias dan buku sejarah. Bentar, Bang. Dia saya turunkan ya. Karena dari pertama sampai sekarang mulutnya nggak mau diem. Nah, jadi sebenarnya host kalau begitu ada yang apa namanya? Enggak, bentar Mas Sidik. Jadi gara-gara bentar Mas Sidik. Jadi gara-gara mulut dia, kita kan ribut di sini. Jadi ada salah satu kawan saya tuh gak suka sama saya, tapi masih juga ngapain saya. Typingnya kayak gini, saya baca typing kamu. Hesti menyukai keributan ini, makanya dia membuat seperti ini. Makanlah uang hasil keributan. Itu dia berarti. Saya baca ya kawan. Itu typing kawan bikin typing, bikin VT menjelekkan saya terima. Kawan di live ngomongin saya terima. Sekarang kawan bertyping, saya nggak suka kata-kata kawan, saya makan hasil dari kayak gini. Kawan jangan seperti itu ya, Anda lebih tua, Anda merasa pintar. VT Anda suruh naik aja. VT itu menghina saya, 20 VT sok-sok menasehatin saya, 20 VT-nya saya hitung, tapi saya terima. Karena apa? Karena saya menganggap Kawin lebih tua, biar bagaimanapun Kawin pernah berteman sama saya. Dan sampai detik ini saya tidak pernah menjelekkan Kawin, tapi Kawin sampai tega membicarakan saya di live. Itu sama aja membongkar aib saya di live. Terima kasih Kawen atas typingannya. Terima kasih atas VT-nya. Semoga Kawen diberkati Tuhan dan salam damai Kawen. Lanjut. Dinaikkan aja sini Uti, biar di blender. Dia mualaf tapi dia tidak tahu kitabnya juga. Tapi dia udahlah memang perempuan. Host kan ada yang apa ya host? Yang apa mute otomatis itu kan ada. Iya. Nah nanti kalau udah kayak Triwira itu memang ngerot dinaikkan aja. Triwira dinaikkan aja supaya dibacakan sama Akhi Asidik. Tapi nggak mau diem Bang. Kisah Para Rasul 23 nomor 2 tadi. Iya itu Paulus ditampar mulutnya itu. Ganti Kristen lain. Nanti pindah topik lagi. Untuk ya, membuktikan, mereka kan selalu mengatakan kerasulan Paulus itu dibuktikan oleh Ananias, tapi ternyata Ananias justru menampar mulutnya. Untung enggak pakai sendal. Iya, lanjut. Jadi Bang Kreator di sini Kisah Para Rasul 9 ayat 10 gini ya. Gini saya dari atas ya. Alkitab banyak bercerita tentang Ananias dan buku sejarah yang bercerita tentang saksi Paulus itu pun tidak ada. Nah, hal satu-satunya untuk mengungkap siapa Ananias hanya dari ucapan Paulus sendiri kepada Lukas dalam kitab Kisah Para Rasul. Nah, kita lihat di sini Kisah Para Rasul 9 nomor 10 di Damsik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Nah, pengakuan Paulus ayat ini Ananias adalah murid Tuhan Yesus. Murid Yesus ya di sini yang kalian tuankan. Sebenarnya dia ini utusan. Oke. Nah, jadi di sini Ananias adalah gini. Pengakuan Paulus pada ayat ini Ananias adalah murid Yesus. Ya kan? Tetapi ayat lain kita lihat lagi Kisah Para Rasul 22 nomor 12. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Nah, oke, saya ulangi ya. Dan dalam kitab bahasa sehari-hari mengatakan di situ ada seorang bernama Ananias, ia seorang yang saleh yang taat menjalankan hukum Musa. Semua orang Yahudi yang tinggal di Damsik sangat menghormati dia. Nah, Kisah Para Rasul 22 nomor 12 mengatakan seorang yang taat hukum Musa. Nah, Kisah Para Rasul 9 10 nomor 10 mengatakan murid Yesus. Nah, dari sini coba ya. Jadi gini, cerita Paulus membuktikan bahwa Ananias bukan murid Yesus tetapi memang seorang Yahudi dan imam besar kaum Yahudi yang terkenal taat mengikuti hukum Torah.
ketika umat Yahudi mendengarkan kesaksian Paulus bahwa Ananias adalah murid Yesus, maka marahlah mereka dan membawa Paulus ke hadapan imam besar, dan Ananias pun marah kepada Paulus dan menyuruh orang Yahudi di dekat Paulus untuk menampar mulut Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 2. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang Yahudi, menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Nah, itu Bang Kreator sama Ini Bang banyak Terangkan. banget loh oten-oten minta Kaget kan? permintaan. Baca Bang. Kaget kalian. Iya, baca banget Bang Cuma. Sesuai dengan perjanjian kan Bang. Setiap seminggu kan salam-salam fans Bang Juma 1 jam. Berarti nanti habis Bang Juma sholat asar aja ya. Salam-salam fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda gak di tempat ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Gurunda gak di tempat. Ya, Pak Terangkan siang. Mana Bang Kreator ini ya? Cek. Siang. Dengar suaranya orang itu dua kemana? Cek. Nah, gimana Pak? Gimana? Iya. Apanya gimana? Itu coba kan dari bawah dengar ya. Itu Ya. Ananias menampar mulut Paulus Pak, karena itu berbohong dia, gitu loh. Berbohong, saksi katanya ternyata Ananias menampar mulutnya itu. Gimana Pak? Ananias itu ada 2. Tunggu dulu Pak. Aku jawab dulu. Bukan 3 Pak. Pak bukan 3. 2 cuman 2. Pak, tunggu. Aku dulu. Nanti Bapak lanjut ya. Pak, terangkan. Ya, lanjut, aku dulu ya. Lanjut. Nah, ya Pak Sidik, yang kau baca itu apa? Injil kah? Kitab palsu kah? Atau apa? Kitab yang dituliskan Theophilus. Lukas Ya, itu- 1 sampai 3. Kitab Ya, penyelidikan itu kan apa? ini? Injil kah? Penyelidikan atau apa? Iya, Atau kitab kitab kanon palsu? itu. Kitab kanon itu yang saya baca. Di Lukas 1 sampai 3 ya kan? Kitab yang ya. dituliskan oleh Theophilus. Terus apa Ya manfaatnya itu yang saya untuk baca. kau Coba baca Bapak itu? baca Lukas 1 Ya. sampai 3. Iya. Itu kan Sudah kitab dibaca penyelidikan. tadi. Iya. Iya dong. Terus manfaatnya Heeh. apa? Kau belajar itu. Manfaat untuk kau apa? Gimana Pak? Manfaat untuk untuk Supaya nggak ada Jadi, penyesatan kitab Pak. kanon. Supaya nggak ada penyesatan. Kita kan diskusi. Bapak mau naik kemari mau buat apa? Mau nyanyi, mau pargoy? Kalau pargoy di room sebelah Pak, room pargoy. Bukan di Penyesatan sini. itu kan sudah tertulis. Nah, itu kan udah Sudah tertulis kenapa terus? Terus Terus? penyesatannya di Iya. mana? Apanya? Penyesatannya di mana? Penyesatannya di mana? Sudah tertulis kan? Iya, sudah tertulis. Jadi gini Pak, dia mengaku di sini. Ya Nah, kan? terus? Dia mengaku di sini kata. Ini Bapak mau naik. Sekarang saya tanya dulu. Bapak Ya. mau naik di sini? Oke lah, mau diskusi anggap- atau mau pargoy? Gini. Gini ya, saya anggap- tanya dulu. Iya. Bapak Iya. di sini mau diskusi atau mau pargoy? Membuka pikiran. Kalau pargoy Bapak. jangan di sini, naik di Enggak, room sebelah cuma sana, mau- Pak. Mau Tapi membuka pikiran nanti oh ya ini Bapak pas kan malam minggu, nanti malam minggu sebentar. Terus Bapak pargoy gitu meluruskan loh. sesuatu Kalau yang sudah lurus itu tidak baik, Pak. oh. Membengkokkan. Oh Itu sudah iya, tertulis. oke saya tanya. Sekarang Ya, saya kita tanya kalau sebagai udah orang lurus. beriman Sekarang saya wajib tanya kalau menyimak sudah apa yang lurus. tertulis. Ya, oke. Sekarang kalau sudah lurus saya tanya. Di mana Yesus bertemu dengan Paulus? Di mana Yesus ini mengatakan Paulus rasul? Silakan jawab. Di mana Sang Pencipta mengatakan bahwa Paulus itu rasul? Ya. Dan surat-surat pula Ya, oke. 14 surat-surat kalian imani. Di mana coba? Ya, terus apa untung mau membahas itu? Nah, terus kenapa kamu naik di sini? Mau apa? Mau pargoy? Enggak. Kamu di sini mau apa? Mau diskusi atau mau pargoy? Iya, sebelum kita berdiskusi harus ada Sebelum kita dasarnya berdiskusi terus mau diskusi apa, Dek? Diskusi pargoy. dulu. Harus ada Mau diskusi dasarnya apa dulu. di sini? Mau diskusi apa Masa kamu naik di kau sini? mau mendiskusikan sesuatu yang Lah, makanya kan mau diskusi. Kita diskusi di sini. Loh, kok kamu naik-naik mau diskusi mau apa? Mau tanya lagi ya? Pargoy nanti sebentar malam pargoy. Ya dikasih Naik di room aja pargoy. Bang. ya diskusi sesuatu yang aduh lah. Iya, dari bertanya tadi aja, sudah Bang. dari tadi. Kok dia naik nanya lagi Bang Abu? Gitu Bang loh. Kreator mau bertanya aja Bang. Iya, mau diskusi kan. Abang ini Islam ya? Puasa enggak? Ya udah Ya, saya Bang? turunkan ganti yang lain aja ya. Puasa enggak? Puasa Ganti yang enggak? lain. Udah ganti aja gimana Halo, sih dari enggak bisa tadi? jawab. Loh. Puasa lah puasa. Mau diskusi atau mau apa? Iya. Astagfirullah. Ganti yang lain. Ya. Ya selamat siang Trud. Ya apa mau diskusi apa? Apa mau tanggapi?
Saya mau bilang Juma Aswidik, kalian jangan meneror iman Kristen lah. Kuati suaranya ngomong apa? Iya. Ini mau diskusi, ini rumah apa Pak? Ini room diskusi. Iya kan, dua arah. Begitu loh kok. Bapak nggak lihat di room sebelah? Di room sebelah Bapak, Bapak kejang-kejang kau. Nggak bakalan kejang-kejang. Saya kan membacakan apa yang tertulis, Dek. Kamu sebenarnya kalian itu bersyukur. Oh iya, si Asidik dan teman-teman di sini membacakan itu. Coba kami pelajari. Begitu. Bukan kamu lah, bukan kamu. Aduh. Mau naik di sini mau apa sebenarnya? Mau cerita apa, Dek? Kalian jangan meneror iman orang. Kalian itu teroris berarti dong. Oh ini si Tito ya ini. Ya ini Tito kenapa, Dek? Kalian kenapa? Sebenarnya nggak ada hak kalian tuh. Lah, terus kamu mau naik di sini mau apa? Al-Qur'anmu aja lah. Kalau bagus Al-Qur'anmu, itu aja kau terangkan. Iya, di sini room diskusi, Dek. Di sini emang ada menghujat apa? Emang ada menghujat apa di sini? Itu yang tertulis. Berarti kalau kata-kata seperti itu malah dikatakan di atas begini, dikatakan di bawah begini ayatnya, berbohong atau tidak, Dek? Saya tanya. Nggak perlu saya jawab itu. Al-Quran kamu gimana sih? Coba jelaskan kamu hebat apa enggak? Berani itu typing Anda. Ini gua naikin lu. Gua nggak takut, gua nggak pernah naik. Nggak taunya lu nggak punya ilmu. Datang ceramah di teman kamu sebelah sana. Menghujat begitu. Jangan naik-naik di sini. Kalau mau naik di sini diskusi dua arah begitu dong. Enggak lagian typingnya tuh. Nah typingnya naikin saya kalau berani. Lu kira gue takut sama lu? Beneran aja. Iya, giliran gue naikin lu yang bohong. Gini, satu-satu kita ngobrol. Satu-satu. Iya. Dari tadi kan bicara Paulus. Padahal di Al-Qur'an itu tertulis tentang Paulus. Mana? Coba siapa? Surat Yasin 14. Coba, saya pengen tahu siapa itu. Jangan ketawa dulu, coba. Surat Yasin 14 Rasul itu siapa? Ayo, nggak bisa jawab, jangan ketawa. bahas sekali-sekali Quran kita bahas, ayo. Ntar sabar. Coba dulu, jangan ntar. Ayo. Tapi kamu sudah tahu ya di situ bahwa Ananias ditampar ya? Ya, udah tahu ya? Udah. Gantian dulu, gantian. Coba bahas. Siapa Rasul itu? Surat Yasin 14 itu. Ya, emang ada tertulis Paulus? Ada tertulis. Yasin 14, iya siapa itu? Iya, ada tertulis apa enggak Paulus di situ? Makanya siapa itu? Nah, terus ada di dalam nggak tertulis siapa itu? Jangan terus. Ya, kami nggak bisa menjawab, Dek. Gini. Nah, Dek, saya paham ya. Kami nggak bisa kalau tidak ada firman dari Allah begitu, Dek. Itu prinsip. Tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran, makanya kami nggak bisa. Nggak seperti, maaf ya, nggak seperti Anda, Dek. Walaupun tidak ada. Dicari nggak ada. Ini cocok. Kan gitu. Berasumsi. Lah begitu. Islam itu kita itu gantian. Iya, gantian. Tahu tafsir ya? Tafsirkan juga Yasin 14. Iya. Kamu tahu nggak tentang 15 huruf harus memahami tentang ayat-ayat Al-Quran, tahu nggak? Balaghal, Nasorof, tahu nggak? Iya, saya tanya, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah, kalau nggak tahu nggak usah bahas. Alkitab dari tadi. Surat Yasin 14 bahas coba. Mana si Gurunda tadi itu, si Juma itu? Iya, kenapa? Iya, saya aja muridnya yang paling akhir. Ini yang paling akhir saya bisa jawab. Muridnya yang paling akhir ini saya. Itu aja. Emang ada tertulis kenapa di situ? Ada nama Paulus. Ada nama Paulus. Bang Sidik, murid paling akhir bukan pengkhianat kan? Kayak Yudas Iskariot. Ini menurut paling akhir udah bisa jawab kalian ini. Belum kalau murid yang pertamanya si Gurunda ini kan, gimana coba? Murid terakhir itu Bang Sidik, murid terakhir ini bisa menjawab kalian ini yang udah ribuan tahun, yang udah lama misioner di sini. Gimana coba? Belum kalau yang muridnya yang pertama gitu. Ini yang murid terakhir ini bisa jawab aja kalian ini. Itu deh, itu terus kenapa deh? Bukan tafsiran deh. Gak bisa jawab. Udah 8. Ya ampun, astagfirullah ini. Lah emang ada giliran ditanya Quran, kamu nggak bisa jawab. Gini. Tunjukkan tafsirannya. Biar. Tunjukkan tafsirnya coba. Siapa yang bisa buka kamera? Siapa itu Juma? Yang Rasul ketiga itu siapa? Bisa jawab nggak kamu? Saya juga bisa mentafsirkan itu adalah Tukul.
Oh, si Tukul. Namanya tafsiran. Iya, namanya tafsiran. Tukul. Iya, saya bilang Tukul bersama Tesi. Ya, namanya tafsir. Ahli kita. Kamu ngerti tafsir? Kamu ngerti tafsir? Tafsir Jalalain. Kamu ngerti tafsir? Ahli kitab menafsir, Rasul masa yang kamu bilang ketiga situ? itu siapa? Rasul yang ketiga siapa? Ya, makanya dibacakan dalilnya. Tidak dijelaskan. Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan siapa. Coba. Tafsirannya ada yang mengatakan bulus. Bulus itu siapa? Bulus itu siapa? Itu pintar. Bulus itu siapa? Bulus itu siapa? Paulus. Kenapa bisa ke Paulus? Kenapa bisa ke Paulus? Kenapa bisa ke Paulus? Kenapa bisa? Apa alasannya? Apa alasannya? Buka. Enggak, saya tanya dulu apa alasannya. Di situ kan bulus. Apa alasannya kejadian bulus? Kamu tahu nggak? Dengarkan. Saman. Di dalam Al-Quran ada huruf ba, bulus, ada huruf ba. Kenapa tidak menggunakan? Kenapa pakai bulus? Kenapa? Siapa sih Paulus? Ya, saya tanya dulu. Tafsirannya mengatakan bulus. Ya, abjad. Terus apa hubungannya? Nama lain daripada Paulus apa? Nama lain daripada Paulus siapa? Artinya Al-Quran mengakui rasul. Bingung. Saya tanya dulu. Nama lain daripada Paulus itu siapa? Al-Quran mengakui Rasul Paulus gitu. Nggak ada. Nenekmu kiper, tuyul, menghayal. Yang diakui tafsiran itu adalah, dengarkan kalian wahai pembohong dan pendusta penyesat laknatullah. Yang diakui tafsiran itu adalah, dengarkan. Yang diakui tafsiran itu adalah bulus. Apa hubungannya dengan Paulus? Siapa itu bulus? Bingung kan? Ayo. Yang dikatakan di tafsir, dengarkan. Yang dikatakan di tafsir itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Emang ada utusan Nabi Isa alaihissalam bernama Paulus? Ada. Siapa itu? Siapa itu bulus? Tidak dijelaskan. Yang pasti dikatakan bahwasanya Paulus itu adalah utusan yang ketiga. Apa hubungannya dengan Paulus? Berarti Al-Quran nggak sempurna. Al-Quran ini mah Al-Quran ini nggak sempurna. Ya terserah kamu. Tuhanmu aja nggak sempurna, apalagi kitabmu. Saya tanya, Paulus nama lainnya siapa? Kalau nama lain Paulus siapa? Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Nama lain Saulus. Nah, apa hubungannya dengan bulus? Ya, siapa bulus itu? Ayo. Kok jadinya siapa bulus itu? Iya. Dasar nggak punya malu. Nggak punya malu, ngais-ngais tafsir, ngaku-ngaku berharap itu adalah Paulus, tapi nggak nyambung. Paulus, dengarkan. Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Bulus mengajarkan Isa alaihissalam adalah utusan Tuhan. Nyambung nggak kalian? Nenek lo tukul. Nenek lo tukul. Paulus dulu dibahas. Ngaku Paulus. Malu malu kau. Malu itu orang di bawah ketawa, kamu nggak malu? Banyak orang ketawa di bawah. Gimana? Kamu nggak tahu kan siapa itu Yasin 14 itu si Bulus? Nggak tahu kan? Bulus itu siapa? Bulus itu siapa? Yang saya tahu Bulus itu adalah menurut tafsiran salah satu murid Nabi Isa alaihissalam yang diutus mengajarkan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Paulus mengajarkan itu enggak? Bulus mengajarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Isa Rasulullah. Paulus yang adalah Saulus, si penjagal, itu mengajarkan apa rupanya? Si Bulus. Mana pernyataan Bulus la ilaha illallah Lah, dia mengajarkan, baca ayatnya, baca tafsirannya lengkap. Baca tafsirannya lengkap. Silakan Anda tunjukkan. Si Tukul itu yang ngomong, si Tukul. Iya, kalau saya mau mentafsirkan seperti itu, namanya tafsiran. Yeay. Ngerti tafsir nggak? Cuma. Kalau lagi bahas dia kayak gitu bahasanya. Ya, saya tanya, Anda mengemis karena Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus. Anda ngemis ke surah Yasin Al-Quranul Karim. Nah, sekarang gini, untuk membuktikan kebenarannya surah Yasin adalah Paulus,
boleh ndak Anda tunjukkan satu data aja dari kitab saudara Yesus pernah menyebut nama Paulus sebagai murid? Saya kan nanya kamu di Quran itu ada. Siapa itu? Al-Quran menyebut pembohong. Al-Quran menyebut Bulus, bukan Paulus. Jangan Anda mengulangi kebohongan Anda. Jangan Anda mengulangi kebohongan Anda yang tadi. Di dalam tafsirnya disebutkan Bulus, bukan Paulus. Kalau Anda mengatakan, dengarkan, kalau Anda menyangka itu adalah Paulus, tolong tunjukkan ke saya di mana datanya di dalam kitab saudara Yesus ini menyebut nama Paulus untuk diutus. Di mana itu? Kalau si Bulus nggak ada. Kalau si Bulus nggak ada. Nah, kalau Paulus ada nggak? Kalau Paulus ada nggak? Kalau Paulus ada nggak disebutkan oleh Yesus? Di mana Yesus menyebut? Di mana Yesus menyebut itu? Dengarkan saya, wahai pendusta, wahai pendusta. Kamu tunjukkan di kitab mana Yesus menyebut nama Paulus. Silakan. Iya. Enak aja. Paulus dewa itu kok mau digiring lo. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes, dewa Hermes. Enak aja kamu mau dibawa-bawa di Al-Quran, dewaku itu Kenapa? Kejang. Kisah para Rasul 14, 12, 13. Dengar ya. Maka datanglah imam dewa Zeus. Nah, teman-teman. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut dewa Hermes. Yesus datang di tengah-tengah kita. Coba kau minta nomor buntut. Abdon, tenang dulu. Dombaku Abdon, tenang ya. Surat Yasin 14 itu apa? Rasul ketiga itu siapa, Juma? Dombaku tenang dulu. Ya. Kenapa sebut-sebut nama? Coba jawab dulu. Surat Yasin 14. Surat Yasin 14. Dengar domba itu. Di sampingmu kamu dengar itu. Ada Tuhanmu datang, Tuhanmu ada datang di tengah. Kau ada nyium kopi dulu tuh. Kopi dulu kita. Dombaku, kau diam dulu ya. Kamu orang kan nggak kenal Tuhan. Yang domba disuruh diam, yang domba disuruh diam. Yang domba. Kita bukan domba, boleh aja. Oh ya. Coba Yesus tuh. agama apa Yesus? Yesus agama apa? Saya adalah Yesus. Agama apa? Ya. Agama apa Yesus? Agama apa? Coba dulu Yesus, masa Yesus punya agama? Oh, nggak ada agama ya? Ateis dia. Yesusnya yang ateis. Aduh, parah ini, parah. Kombat agama apa? Kombat. Selamat siang, kombat agama apa? Surat Yasin 14. Bentar Abdon, kombat agama apa? Enak aja. Agama Muslim. Bawa di Al-Quran, dewa kok kamu taruh di Al-Quran. Kombat agama apa, kombat? Ngarang nggak? Dewa Hermes. Muslim. Oh, ngotot minta naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang, ya bang. Yes. Allahu Akbar. Dewa Hermes kok jadi Bulus. Ini teman-teman Kristen nggak bisa ngibul pakai Bible lagi, ketahuan maunya pakai Al-Quran tafsiran. Gimana? Aduh, kasihan ya. Menyedihkan. Astaga. Dari tadi aku minta naik, tidak dikasih naik, makanya aku rungkat. Oh, iya. Yesus ini ulang tahun yang keberapa tahun ini, Bang? Saya ulang tahun yang ke-2000? 2023 ya. Tuhannya gokil, lupa ulang tahunnya. Alamak, kayak mana ini? Soalnya perpuluhan kurang. Udah, nggak usah nyebut-nyebut. Ini Bang Jack agama apa Bang Jack? Selamat siang. Bercanda ini, bercanda. Terima kasih. Diganti namanya Bang, diganti. Agama apa? Bang Jack agama apa? Yesus agama apa? Ini kalau nggak Kristen yang dua-dua ini saya turunkan biar Kristen yang naik. Saya Kristen, cuma mau bilang hanya Yesus yang berani bilang bahwa dia adalah jalan kebenaran, tidak ada yang lain. Oke? Loh, jadi tapi Abdon, ada yang lebih duluan masuk ke surga karena mengikuti jalan yang lain selain Yesus.
Kamu tidak percaya bahwa Allah itu diam, saya jari. Nah, ini bagus ini. Kamu tidak percaya. Matius 21, dengarkan. Matius 21, pelacur-pelacur dan dengarkan. Pelacur dan mengucap dulu masuk surga karena dia mengikuti jalan Yohanes. Ayo. Bentar. Sweet. Kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, ya kan? Sedangkan menurut kamu anak Allah itu apa? Udah bahas Quran aja dulu, surat Yasin 14. Nangis kan? Bentar, anak Allah kamu pikir apa? Siapa rasul ketiga itu Juma? Surat Yasin 14. Bulus kan udah kujawab tadi. Siapa Bulus itu? Bulus itu siapa? Bulus itu adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Loh, siapa itu? Dari mana itu? Di Al-Qur'an mana kita tahu? Itu kan tafsiran. Bentar. Dari mana? Itu tafsiran. Tafsir aja. Terus apa kaidahnya? Apa hubungannya dengan kamu bertanya itu? Bulus itu siapa? Apa faedahnya? Apa faedahnya kau tanya itu? Karena dari mana dia? Karena si Abdon ini, aku rasa Abdon ini sumbunya pendek deh. Dia kalau menjawab pertanyaan atau menjelaskan sesuatu itu dengan emosi. Ya nggak emosi. Apa aslinya. Sesama penyembah manusia jangan kayak gitulah. Dari tadi kan bisa emosi. Iya kata Abdon sesama penyembah manusia. Ya diakui dia ya manusia Tuhannya. Iya Abdon. Manusia diakui atau tidak diakui memang manusia. Siapa yang ngomong? Diakui atau tidak? Dengerin dulu, kamu diam aja kok bilang nggak ada yang ngomong gitu. Ya ampun Tuhan, saya nggak ada ngomong gitu. Ngeles, Abdon ngeles. Tanya teman kamu yang ngomong itu. Kamu ini kok aneh. Coba dulu Yasin 14 tadi Juma, saya kurang puas juga itu. Iya, saya sudah bilang namanya adalah Bulus. Dari mana? Dari Arab apa dari Israel sana? Tafsirannya itu jelas dikatakan bahwasanya namanya Bulus, mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, menurut kamu dengarkan. Bulus itu adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Nah, apa hubungannya? Apa hubungannya dengan Paulus? Ya siapa si Bulus itu? Pengikut Nabi Isa alaihissalam. Siapa itu? Terus maunya kamu Maunya Isa kamu apa? mau menghadap Allah gitu, mau bertanya kepada Allah gitu, atau gimana? Terus maunya kamu itu Bulus itu siapa? Menurutmu Bulus itu siapa? Ya makanya saya tanya, itu kan asal dari mana? Dari Arab apa dari Israel? Tidak dijelaskan di tafsirannya. Kamu nggak jelas, kamu nggak baca. Kamu nggak baca. Nggak dijelaskan. Nah, sekarang kamu maunya apa? Kamu maunya apa dengan Bulus itu? Kamu apa? Kamu mau jilat-jilat tafsir itu untuk apa? Waduh. Untuk apa? Saya tanya dulu, untuk apa kamu jilat? Untuk apa kau jilat-jilat itu tafsiran? Untuk apa? Saya bertanya. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Biar saya tahu Bulus itu dari Ya sudah, kalau tidak ada tujuannya nggak usah dibahas, bahas yang lain. Bisa jawab. Berarti iya, saya nggak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab, betul. Terus di situ tertulis, ditulis si Paulus. Ya, Paulus. Terus dari mana? Buka dulu. Tafsir asalnya dari mana? Mungkin dari Toraja kali atau dari Papua, nggak ngerti saya. Iya, makanya buka tafsir. Biar nggak asumsi seperti kamu, tafsirnya buka. Paham? Ayo, lo. Kenapa Anda yang tidak buka? Kenapa bukan Anda yang buka? Kenapa? Tafsirnya buka, coba. Iya. Taruhlah misalnya tafsirannya mengatakan itu dari Jepang. Kenapa emang? Apa hubungannya dengan Kristen? Tafsirnya cuma. Iya, ini kita debat lintas agama. Apa hubungannya ketika dia dikatakan itu dari Jepang? Apa hubungannya dengan Kristen? Terus kamu bilangin Paulus apa hubungannya dengan kamu? Iya, saya tanya, makanya Paulus itu apa hubungannya dengan Bulus? Kamu nanya dari tadi, giliran satu aja saya tanya, kamu nggak bisa jawab. Kamu bawa materi tapi kamu nggak kuasai. Itu namanya Bulus. Bulus itu muridnya Nabi Isa alaihissalam. Apa hubungannya dengan kau? Apa hubungannya? Dari mana kau tahu Bulus? Ayo, jangan. Kan tafsirannya ada tertulis begitu. Mana tafsirnya? Kan tafsirannya katakan Bulus. Tafsirnya mana? Harus terang-terang dong. Yang bawa tafsir siapa? Loh,
Kamu tahu dari Bulus dari mana? Dari tafsir. Buka tafsirnya. Ya silakan kamu buka, kamu yang bawa materinya. Loh, kamu nggak tahu. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu. Silakan. Ngapain cerita kamu? Yang cerita kan kamu kan yang bercerita. Kamu kan yang bawa cerita. Kamu harusnya membuktikan. Kamu harusnya membuktikan. Bulus itu adalah Paulus. Yang penyesat itu laknatullah alaihi. Buktikan kalau Bulus itu adalah Paulus. Mana buktikan? Buktikan. Kamu bilang Bulus. Dari mana ya, kamu tahu? Memang di situ tafsirannya memang Bulus. Tafsir mana? Saya pengen tahu. Ya kamu bawa ini materi dari mana? Kamu bilang tafsir tadi Bulus, kamu bilang dari mana? Kamu dapat nama Bulus itu dari mana? Kamu yang ngomong Bulus. Kamu sudah tidak bisa membuktikan bahwa Paulus itu adalah rasul. Kamu lari ke Al-Quran, tafsir Al-Quran. Kan nangis namanya. Si Abdon agak lambat otaknya memang. Coba buka dulu. Nah, temanmu bilang otakmu lambat. Kalau saya bilang otakmu itu penuh dengan rodusta. Dari tadi kau dusta aja terus. Iya memang pendusta. Otaknya lambat, terbuat dari lumpur. Kalau dibilangi otakmu lambat, dibilangi pendusta, sesamamu oten bilangi kamu kayak gitu. Di sini ada Tuhanmu loh. Tuhanmu ada di sini menyaksikan kita loh. Kamu Oke, bilang Gurunda, sesuai dengan perjanjian biasa Gurunda, seminggu sekali jumpa salam fans Gurunda. Jadi nanti jam 4 ya, salam fans, tapi hanya 1 jam. Setelah itu kita diskusi. Ya, jawab dulu. Iya, apa yang saya harus jawab? Kali dong enggak? Apa yang harus saya jawab? Dari mana kamu tahu tanya Bulus? Lah, yang bawa Bulus siapa? Kan kamu yang bawa. Bulus itu dari Antioquia. Itu teman kamu itu apa tuh? Pinter dia. Berarti Paulus. Ya, terus kalau dari Antioquia kenapa? Berarti Paulus kan? Oh, Paulus dari Antioquia, Paulus. Ya. Berarti kamu sudah akui. Berarti kamu sudah akui bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Bukan, nggak ada kayak gitu ceritanya. Bulus itu adalah Paulus. Aduh, dasar pendusta, dasar pembohong. Nabi Isa ternyata Yesus ya? Nabi Isa itu berarti Yesus ya? Lompat dulu, jangan lompat-lompat. Jadi Nabi Isa itu Yesus. Jadi Paulus itu kamu kan, teman kamu udah ngomong. Okay. Mana ada Paulus di tafsir saya yang nah ini dua Tuhanmu datang dua-duanya ada gimana ini? Waalaikumsalam. Ada duanya Tuhanmu Abdon, dua-duanya datang Abdon. Dua-duanya Tuhanmu datang. Gimana itu Abdon? Maaf Bang Zima, Bang Sidik, saya ingin menjelaskan biar Bang Abdon ini lebih jelas. Ini coba bacakan surat Yasin ayat 14 yang kamu ingin tekankan bahwasanya itu Bulus. Coba baca. Yang ngomong juga kok Bulus. Ini yang saya baca. Nenek Bukit pembohong lagi dia, mulai lagi berbohong. Dia yang bawa Bulus menuduh saya. Inna ilaikum mursalun. Adakah perkataan Isa di situ? Ada tidak perkataan Isa? Enggak, saya enggak bicara Ada tidak perkataan Isa? Saya enggak bicara Berarti di situ tidak ada Isa mengutus apa-apa. Tidak ada Isa mengutus apa-apa. Makanya disebut, makanya lihat konteksnya. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Siapa kami ini? Apakah Isa? Ya makanya jawab sendiri. Nah, ketika kamu menanyakan ini Bulus, ini adalah tafsir dari Ibnu Abbas Ibnu Katsir yang kamu cari, yang kamu katakan bahwasanya Sam'un, Yohana dan Bulus benar. Dan ini dikutip dari Syuaib yang dia dengar dari Syuaib. Dan Ibnu Katsir juga menyamakan ada perkataan yang lain yaitu Saman, Yahya dan Sam'un al-Sapa. Berarti ada 2 perkataan di sini, ada dua penyampaian yang dikutip, satu dari Syuaib al-Jabai dan yang kedua dari Ishak. Mau apa? Dan ada lagi dari Qurtubi yaitu Sadik, Suduk dan Salum al-Naqas dari Ibnu Jarir. Maka dikuatkan lagi dengan hadis Abu Hurairah. Misalnya ini adalah utusan dari Isa, ini tidak ada. Dan dikuatkan lagi dari Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku,
Aku adalah orang paling dekat dengan putra Maryam. Semua nabi adalah saudara dari pihak ayah dan ibu. Tidak ada nabi di antara aku dan dia. Berarti nabi ini, seorang utusan ini bukan dari utusan dari Isa. Tidak ada kata Isa di dalam ini. Paham? Jelas? Berarti ini adalah utusan dari Allah. Siapakah itu? Wallahu a'lam. Karena di sini ada tiga pendapat yang berbeda. Kalau Yahya bukan rasul, bukan nabi. Kalau Yahya bukan rasul, nabi. Kalau Yahya sudah jelas? Bukan rasul. Sudah jelas? Belum jelas kamu. Bulus itu siapa? Sudah jelas? Astagfirullah. Enggak, sudah jelas? Bulus sudah jelas. siapa? Kamu hanya mengutip dari satu ayat yang mana, yang satu hadis, yang mana di sini salah satu hadis yang kamu kutip adalah tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tafsir Jalalain itu siapa? Tadi bukan tafsir Jalalain itu, dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang dikutip dari Syu'aib Al-Jabai. Terus? Kamu jangan ngutip, coba tunjukkan hadisnya kalau berani. Loh, itu kan hadis, saya kok bicara hadis, tafsirnya Quran tadi, surat Yasin. Itu surat hadis Yasin. Yang kau bawa, bukan tafsir. Itu hadis. Coba buka tafsirnya. Loh, itu hadis. Loh, itu hadis, udah dibuka kawan. Tadi. Aduh. Tafsir kok hadis? Hadis itu hadis. Tafsir itu hadis. Loh, bukan. Iya. Bukan, beda. Beda, tafsir Al-Quran beda sama tafsir hadis. Makanya kamu jangan goblok. Jangan di sini menyamakan. Di situ ada tiga pendapat yang berbeda, kawan. Ada yang menemukan, ada yang menyampaikan bahwasanya Saman Yahya Samun As-Safa. Ada yang menyampaikan Sadik Suduk dan Salum Al-Naqos, dan ada yang menyampaikan Samun Yohana dan Bulus. Ini tiga pendapat yang berbeda. Bapak, dan ini bukan pernyataan untuk Bapak tadi kamu bilang Bapak tadi kamu bilang jangan goblok. Jadi kalau udah gobloknya dari lahir gimana dong Bapak? Ya jadi gini, saya bukakan. Itulah yang susah ini domba-domba tersesat nih. Ya, tafsir Ibnu Katsir ya, surat Yasin 14. Iya. Saya bacakan nih. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahb Ibnu Sulaiman dari Syu'aib Al-Iba yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yuhana, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Baulus dan nama negerinya adalah Intakia. Itu tafsir apa yang kau baca? Tafsir ha? Tafsir ha? Enggak diakui nih, enggak diakui. Tafsir ha? Enggak tahu saya apa itu. Enggak, tafsir ha? Enggak tahu saya. Tafsir hadis. Nah, berarti benar tafsir kan? Hadis. Salah apa ini? Enggak, tidak benar. Kenapa? Ada hadis lagi yang bertentangan. Yang mana dia disampaikan oleh Ibnu Katsir juga, tetapi dia mengutip dari Ishak, yaitu yang bernamakan Saman Yahya dan Samun As-Safa. Nah, sama Ibnu Katsir juga. Ibnu Katsir ini mengeluarkan. Jadi gini, izin ya, anak Batak izin ya. Gini, Dek. Gini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membuat ini di dalam Quran surat 36 An-Nisa Yasin ya 13-14 ya. Gini. Jadi bagi kaum Quraisy yang mendustakan dalam firman-Nya gitu kan, suatu perumpamaan bagi mereka yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Jadi Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ka'ab al-Ahbar dan Wahab bin Munabib. Negeri atau desa yang dimaksud adalah Antioquia, dengar ya. Ketika itu negeri tersebut diperintah seorang raja bernama Antikos bin Antikos gini ya. Raja tersebut seorang pemuja berhala. Allah Subhanahu wa taala pun mengutus 3 orang rasul kepadanya bernama Sadik, Saduk dan Salum. Akan tetapi raja tersebut mendustakan ketiga rasul itu. Jadi maksud ayat itu ketika kami mengutus, Allah mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, bahwa belum lagi ya gitu kan, bukan utusan seorang Isa. Di situ kita arsalna ilaihi musnaini. Bahwa belum lagi utusan tersebut tidak menyampaikan risalah Allah. Di dalam itu tidak ada. Jadi rakyat negeri tersebut sudah terlebih dahulu mendustakan para utusan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga,
Jadi Allah mengutus seorang nabi lagi untuk lebih memperkuat usaha kedua nabi sebelumnya. Ibnu Jurais meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman bin Shu'aib Al-Jubai. Nama dua orang nabi yang pertama Syam'un dan Yahya. Sedangkan nabi yang ketiga, jadi gini, maksud firman Allah gini ya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu adalah kami para nabi merupakan utusan Tuhan, telah menciptakan kalian dan memerintahkan kalian beribadah kepadanya. Tidak ada sekutu baginya gitu ya. Jadi di sini benar. Itu dia perbedaan pendapat. Jadi si Abdon ini ingin menyampaikan bahwasanya ketiga utusan ini adalah utusan Isa. Itu udah lari konteks, kawan. Di mana pengertian dari apanya, konteks original teksnya itu tidak ada kata Isa di situ. Tidak ada kata Isa. Mau sampai kapanpun kau mau lihat, mau apapun yang kau katakan tidak ada di situ kata Isa. Iza arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursaluna adra. Yang ngomong itu tadi Juma, bukan saya. Saya nggak pernah ngomong Isa. Nggak ada di situ kata Isa, kawan, nggak ada. Iya, saya nggak pernah ngomong Isa, Juma yang ngomong tadi. Makanya kamu menyampaikan itu ke soal hadis. Makanya kamu menyerang hadis di sini, bukan ke soal hadis, bukan soal tafsir, bukan Yasin. Kau di sini menyerang hadis. Gini-gini aja poinnya anak Batak. Kok kamu mau bawa-bawa si Saulus itu sang dewa itu? Hah? Kok kamu mau bawa-bawa dia dalam Al-Quran kok? Gimana sih kamu? Surat Yasin. Iya, kok kamu mau bawa-bawa ajaran paganmu itu ke dalam Al-Quran? Gimana sih kamu ini? Santai. Lah santai lah. Iya memang santai di kisah para rasul itu. 14, 12, 13 kan? Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus. Al-Quran tetapi membawa hadis, jangan ya. Itu aja. Maaf Bunda, Bang Zuma, Bang Sidik, saya minta maaf ya, saya potong ya Bang Zuma ya. Oke, siap, makasih Bang. Nah, giliran saya sekarang. Janganlah. Oke. Iya, tolong ya. Kamu pahami, Islam saja belum sepaham, belum 100%-nya paham dengan konteks dengan bahasa Arab yang ditujukan kepada Al-Quran. Justru kamu lebih tidak paham. Kamu ingin mempriming, kamu ingin mempelintir ayat-ayat Al-Quran. Saya bertanya kok mempriming, aneh lu. Saya bertanya, Rasul ketiga itu siapa? Kata si Jumar. Oke, saya jelaskan. Oke. Mana sih kamu? Kok saya memframing? Orang nanya mau apa lagi kamu? Enggak, mau apa lagi kamu? Ada nggak kata Isa di situ? Ada nggak kata Isa? Yang ngomong Isa siapa? Ada nggak kata Isa mengutus seseorang Rasul? Ada? Yang ngomong itu si Juma tadi. Nah, di situ. Nah, kamu ini kok nggak ada saya ngomong Isa, kok aneh loh. Dombaku jangan suka bohong ya. Silakan. Hadis di sini. Bunda silakan. Orang ngomong bulus kok kamu bilang Isa. Jadi gini. Betul Bang Zuma. Jadi gini. Aku ya buat Zuma. Iya. Oke, makasih Bang. Kalau misalnya itu adalah bulus, itu nggak ada hubungannya dengan Paulus pendiri Kristen, nggak ada. Para ahli tafsir menganggap Nabi Isa alaihissalam itu Allah, bukan Allah itu sendiri. Atau bukan anak Allah. Nah, ketika kemudian tafsir mengatakan bahwa bulus ini adalah utusan, ya, yang mereka maksud itu adalah bulus yang mengesahkan Allah dan memandang Nabi Isa tidak lebih sebagai salah satu hamba Allah. Apakah ini berkesesuaian dengan ajaran Paulus? Tidak. Berbeda. Paulus bagi Kristen adalah rasul yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Berarti bukan bulus. Yang kedua, para ahli tafsir menyebut mengenai bulus, menyatakan bahwa bulus ini adalah murid langsung yang diutus, ya, lalu kemudian bersama dengan utusan yang lain. Sedangkan dalam literatur Kristen, Paulus ini tidak pernah bertemu Yesus langsung. Dia bukan termasuk ke-12 murid pilihan daripada Yesus itu. Ini yang kedua. Berarti bulus yang dimaksud dalam tafsir hadis itu bukan Paulus. Yang ketiga, para ahli tafsir menyebutkan bulus ini adalah salah satu dari 3 utusan. Ternyata menyatakan bahwa tempat lain sosok bulus yang lain merupakan aktor penting di balik kerusakan daripada ajaran Yesus. Dan itu ahli tafsir mengatakan
bahwa ada juga yang bernama Paulus memang, tapi Paulus ini adalah orang yang merusak ajaran Nabi, yang memasukkan ajaran paganisme ke dalam ajaran para nabi. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Jelaskan seperti itu, bahwa Bulus atau Paulus itu adalah orang yang memasukkan ajaran-ajaran dari ajaran Romawi Yunani untuk masuk di dalam pengajaran Nabi Isa alaihissalam. Jadi kesimpulannya, kalaupun dipaksakan Bulus itu adalah utusan ke Antioquia, Bulus yang dimaksud ini bukan pendiri Kristen, tetapi Bulus yang mengajarkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah utusan Allah, Allah satu-satunya Tuhan, dan kemudian mengajarkan orang-orang di Antioquia untuk menyembah hanya kepada Allah dan mengakui Nabi Isa sebagai utusan Allah. Bagaimana dengan Paulus? Paulus berbeda, coy. Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan yang datang nuzul menjadi manusia. Berarti Bulus bukan Paulus. Demikian. Oke. Nah, satu lagi Bang Abdul. Itu nabi-nabi yang ada di dalam Islam itu disebutkan semuanya. Nah, tunjukkan kepada saya ayat Al-Quran yang ada namanya Bulus. Tunjukkan. Ya, saya nggak bisa nunjukkan, memang nggak ada di Quran. Tidak akan dapat. Ya, makanya berarti saya tanya. Dia tidak ada di dalam termasuk dalam Al-Quran. Udah, kamu jangan membawa-bawa hadis, ya. Saya bawa tafsir kok hadis, gimana sih kamu ini, aneh loh. Itu tafsir hadis, kawan, tafsir hadis. Pokoknya tafsir. Saya nggak bawa hadis. Ya sudah, berarti kamu nggak paham. Kamu hanya ingin mencari kesalahan. Sudah saya ya. Mencari kesalahan. Saya bertanya kok cari kesalahan, piye toh? Nggak bisa nanya. Kamu baca dulu terjemahannya apa sih di situ? Kamu kan membaca terjemahan tafsir. Saya bacakan nih. Terjemahannya ya, terjemahan Al-Qurannya ya. Coba biar kami Islam memahami konteks bahasa Arab. Coba baca dulu. Surat Yasin 14. Saya bertanya, Rasul yang ketiga itu siapa? Nah, itu hadis kawan. Itu yang kamu bawa hadis. Itu yang kamu bawa hadis. Kan sudah saya bacakan. Surat Yasin tadi apa? Gini. Ini saya baca ya. Saya baca sekali lagi. Yasin surat 14. Iza arsalna ilaikum musnaini fakazzabuhuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Ada nggak kata Isa di situ? Ada nggak yang saya sampaikan tadi kata Isa? Ada nggak ada? Saya nggak ngomong tidak Isa. Ada kan? Tidak ada. Berarti Isa yang kamu sebutkan itu adalah tafsiran dari hadis, kawan. Saya nggak pernah ngomongin Isa di sini. Rasul yang ketiga, Bapak. Sesuai surat Yasin. Iya. Rasul yang ketiga ini kita dulu gini aja. Siapa yang diutus Rasul ini? Siapa yang mengutus Rasul ini? Saya tanya dulu. Ya, saya nggak tahu. Siapa yang mengutus Rasul ini? Ya udah, inilah saya sampaikan. Iza arsalna ilaikum. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan. Oke, lalu mereka mendus keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang diutus kepadanya. Siapakah yang mengutus? Ada nggak kata Isa di situ? Kalau tafsir tidak Jalalain, ada. Tafsir Jalalain di sini ada. Tafsir Jalalain. Itulah, itu yang kamu bawa hadis, jangan mempelintir. Itu hadis yang dibawakan oleh Ibnu Katsir. Salah nggak? Salah nggak saya bacakan? Itu hadis, kawan. Yang mana hadis yang kamu sampaikan itu hadis yang tidak tersampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya bacakan ya, saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Mana? Coba dulu, coba buka dulu on cam dulu kalau berani kamu. On cam. Enggak on cam. Ya nggak perlu on cam. On cam dulu. Lah, ngapain? On cam biar semua paham itu terjemahan Al-Quran atau terjemahan hadis biar paham semua orang. Jangan kamu membutakan orang. Loh, kok membutakan? Nah, inilah gantian nih. Iya, kamu membutakan orang itu. Kamu membutakan orang. Kenapa? Itu tafsir bukan tafsir terjemahan Al-Qur'annya. Saya bacakan ya, saya bacakan nih. Tafsir Ibnu Katsir, ya Ismail bin Umar, Al-Quraisy bin Katsir, firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu
ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakannya. Maksudnya dengan spontan mereka mendustakan kedua rasul itu. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, Yasin 14, yakni kami perkuat keduanya dengan rasul yang ketiga. Ibnu Jurais telah meriwayatkan dari Wahib Ibnu Sulaiman dari Suaib Aib al-Jiba yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Samun. Udah paham. Gini. Anak bata. Gini, anak bata, izin. Gini. Kamu buka di Quran surat Al-Mu'minun ayat 78 gini ya. Dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat bagi seorang rasul ya membawa suatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Nah, dalam ayat Quran surat Al-Mu'minun ayat 78, dalam ayat di atas ini dijelaskan bahwa mula-mula yang diutus kepada kaum Antakiyah itu hanya ada 2 orang rasul saja, tetapi kemudian diutus lagi yang ketiga untuk memperkuat 2 utusan terdahulu. Adalah sesuatu yang pernah terjadi pula dalam kisah Fir'aun dan kaumnya yang didatangi didatangi oleh 2 orang rasul. Jadi di sini anak bata gantian ya, itu Erik Seri udah merajuk dia. Ya, enggak, dia gantian katanya. Satu lagi penyampaian saya. Itu biar satu lagi penyampaian saya. Abang Abdon, Al-Quran itu bukan diriwayatkan, tetapi disabdakan atau difirmankan ya, biar paham. Berarti sesuatu yang berbunyi diriwayatkan adalah hadis. Paham? Oke. Assalamualaikum. Makasih Bang Zuma, makasih Bang Asidik, dan makasih itu sudah mengizinkan makasih, saya. Bapak. Mudah-mudahan kita penyampaian kita bermanfaat. Ini Bang Zuma, bapak yang nggak tahu diri nih. Bapak yang nggak tahu diri, anaknya disalibkan, dibiarin. Padahal anaknya udah minta tolong, bapaknya nggak mau tolong. Eli kata anaknya, bapaknya nggak nolong. Bapak nggak tahu diri nih. Iya sih. Ya, terima kasih ya Bang Zuma ya Bang Zuma. Anaknya ngomong iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapakku begapaku, mengapa engkau tinggalkan aku? Bapaknya nggak nolong, kan nggak tahu diri kan? Nggak sayang anak itu namanya. Iya, bapaknya nih, bapak durhaka ini. Jadi dari tadi juga bapak tidak tegur-tegur saya. Kalau kita berdiskusi satu dengan yang lain, kitab yang satu, kitab yang dua, maunya santai-santai aja. Saya kan hanya membacakan, ya kan? Yang ngomong si Bulus itu ya si Juma juga mengakui, ya kan? Yang saya tanyakan. Iya, Bulus tapi bukan Paulus. Bang Juma udah capek ngomong bola-balik, otakmu nggak nyampe. Ya, sampaikan dulu otakmu biar ini. Dari tadi orang ngomong itu aja Bulus, katanya. tafsirannya Bulus, tapi bukan Paulus. Dari mana Bulus itu? Udah. Dari mana Bulus itu? Kenapa? Emang kenapa namanya? Bulus itu kenapa dicari dari mana? Kenapa Anda memaksakan? Antakia. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Antakia. Terus Antakia itu apa? Saya tanya dulu kamu. Antakia itu di mana sih? Antakia itu di Tarsus. Ya, tempat ajaran-ajaran paganisme, penyembahan berhala-berhala, sampai-sampai pendiri agamamu ketika sampai di sana dikirain dewa dia, dewa Hermes. Juma, kamu kan sering ngomongin Paulus. Ternyata di sini Bulus ada. Ya kan? Nah, terus apa hubungannya? Apa karena dia dari Antioquia dan ada tulisannya sama Ulus, jadi itu kamu anggap pendiri Kristen? Jadi Paulus itu sampai ke Arab loh, tertulis di kitab loh Juma, sampai ke Arab. Ya terus apa hubungannya dengan Yesus dengan Paulus Anda itu apa hubungannya coba? Saya nggak bicara hubungan dengan Yesus. Bantu saya. Jadi Paulus kenapa itu sampai hubungan Nabi Isa? Terus hubungkan dengan Nabi Isa? Nggak, kamu yang hubungkan tadi. Kamu yang hubungkan. Anda yang bawa Bulus tadi. Bulus itu utusan siapa? Kamu kan ngakuin. Bulus itu utusan siapa? Kalau tertulis di sini Isa Al-Masih. Nah, sekarang Paulus itu utusan siapa? Loh, Paulus itu Tuhan lah. Utusan Tuhan lah, gimana kamu?
Siapa Tuhan yang mengutus Paulus? Siapa? Tuhan yang mana? Yesus. Di sini Isa Al-Masih. Oh, Tuhan Yesus. Di mana Yesus berkata mengutus Paulus? Di mana? Di Isa Al-Masih tertulis cuma. Gimana sih kamu? Ya ampun, nangis. Dari nangis. Jadi kita bawa lari. Bawa. Yesus, dengarkan saya. Yesus aja tidak kenal Paulus, apalagi Nabi Isa. Ada kamu ini ya, kurang kerjaan. Udah. Saya bacakan. Yakni kamu ngojek aja, ngojek, cari penumpang. Udah ganti yang lain. Dan memerintahkan kepada kalian agar menyembah Dia sementara tiada sekutunya. Demikianlah menurut Abul Aliyah. Tetapi Qatada Ibnu Di'amah menduga bahwa ketiganya adalah utusan-utusan Al-Masih. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Apa hubungannya dengan Paulusmu? Si Bulus mengajarkan bersunat, Paulusmu mengajarkan berhelm. Apa hubungannya? Dasar tuyul. Dia kabur. Yesus, kamu agama apa? Gak mau diskusi biar ganti yang lain, Yesus. Iya, diganti aja. Soalnya saya cuma menjaga domba saya yang tadi. Tadi sudah kucabut nyawanya itu. Makanya hilang dia. Tapi sedikit kecewa saya di room ini. Iya. Karena tadi ada bapak tidak tegur saya. Bapak masih marah kayaknya. Ketemu tadi bapak sama Yesus. Gak sadar kita ternyata. Ya Allah, anak dan bapak ketemu. Itu makanya. Ini dua-duanya Tuhannya si Abdon hadir semua di sini, kok nggak disapa gitu ya? Iya. Saya cuma menjaga, cuma kata-katanya dombaku tadi agak ini, makanya langsung saya cabut nyawanya. Yesus, sudah bapakmu udah turunlah kau. Siap. Yesus turun dulu ya. Tuh, gue nanti dicari bapakmu. Nanti kau disalibkan lagi. Dibilang bapakmu durhaka gak mau nolong. Siap. Ya sering-sering nongol tapinya ya, sering muncul. Siap. Oke. Sehat-sehat semua ya. Siap. Ini abangku manusia tertua, bayangkan 2023 tahun usianya. 9 nomor 6. Kalau yang mereka paksakan itu Allah yang perkasa